Ternyata ibu kandungku adalah pengemis buta di jembatan tol. Cahaya matahari pagi selalu terasa lembut di kamar tidurku. Aku, Riana, selalu berpikir aku adalah wanita paling beruntung di dunia. Punya karir cemerlang, rumah mewah, dan yang paling utama, seorang ibu yang sangat menyayangiku, Bunda Amelia. Setiap pagi, aroma teh melati dan skon buatan Biminah, asisten rumah tangga kami, sudah menyambut. Aku beranjak, memandangi cermin besar di kamar. Ya, aku punya segalanya. Di meja makan yang terbuat dari marmer Italia, sudah duduk Bunda Amelia. Ia tampil anggun dengan jubah sutra dan perhiasan minimalis, wajahnya yang tetap kencang dan penuh wibawa menatapku. Bunda Amelia, "Riana, sayang, kamu sudah mau berangkat? Sarapan dulu ya, Biminah sudah buatkan pancake kesukaanmu." Aku mencium pipi Bunda. Wangi parfum mahalnya selalu menenangkan. Riana senyum tulus. "Selamat pagi, Bunda." "Aduh, Bunda, pancake lagi. Nanti Riana jadi gemuk loh. Tapi, demi Bunda, Riana makan satu." "Dasar kamu ini. Oh ya, jangan lupa, transfer ke rekening Bunda ya sayang. Kartu Bunda kemarin terblokir untuk renovasi taman depan saja." Riana mengangguk cepat. "Siap Bunda, berapa saja? Riana kan sudah janji, rezeki Riana semua untuk Bunda. Riana harus membalas semua kebaikan Bunda yang sudah membesarkan Riana hingga sukses seperti ini." Bunda Amelia menggenggam tanganku, matanya berkaca-kaca. "Kamu memang anak yang paling tahu balas budi, Nak. Bunda tidak pernah salah memilihmu." Ia menahan suaranya, membuang pandangan ke jendela. Aku merasa haru melihat kehangatan Bunda. Sejak kecil, Bunda selalu menceritakan bagaimana ia menyelamatkanku dari panti asuhan, memberiku kehidupan, pendidikan terbaik, dan kasih sayang yang tulus. "Sudah Bunda, jangan sedih. Riana berangkat dulu ya, hari ini ada meeting penting." "Bunda Amelia, hati-hati sayang. Oh ya, bawa mobil yang baru ya, jangan pakai yang lama. Tidak pantas anak Bunda yang sukses ini pakai mobil butut." Aku tersenyum, mengiyakan. Dalam hati, aku selalu merasa berhutang nyawa pada Bunda. Semua yang kumiliki adalah miliknya. Aku mengemudi mobil mewahku melewati hiruk-pikuk Jakarta. Jalanan macet, cuaca panas, dan polusi. Aku berhenti sejenak di lampu merah tepat di bawah jembatan tol. Mataku menyapu ke segala arah, mencoba mengalihkan pandangan dari pengemis yang mulai mengetuk kaca mobilku. Aku mencari dompetku, hendak memberi sedekah karena Bunda selalu mengajarkan untuk berbagi. Meski aku selalu merasa jijik dengan bau dan penampilan mereka. Tiba-tiba, pandanganku terhenti pada sosok seorang wanita tua di pinggir jembatan. Wajahnya kurus, tertutup debu dengan rambut putih yang acak-acakan. Ia memegang tongkat, matanya tertutup. Dia buta. Di tangannya ada kaleng usang. Wanita itu perlahan berjalan, meraba-raba di pinggir jalan tol, mencari sisa-sisa sedekah. Tiba-tiba, ia terhuyung dan hampir terjatuh ke tengah jalan. Jantungku berdegup kencang. Aku tak tahu kenapa, tapi aku merasa ada ikatan aneh. Ada rasa sakit yang menjalar melihatnya. Bip, bip. Klakson mobil di belakangku menyadarkanku. Lampu sudah hijau. Aku menghela napas, menyingkirkan perasaan aneh itu. Riana berbicara pada diri sendiri. "Aduh, Riana, kenapa jadi melamun? Cepat berangkat, fokus kerja, fokus membahagiakan Bunda." Aku tancap gas meninggalkan bayangan wanita tua pengemis buta itu di belakang. Aku tidak menyadari pertemuan singkat itu adalah benang pertama yang akan meraju takdir terburuk dalam hidupku. Beberapa hari berlalu, bayangan wanita itu terus menghantuiku di saat-saat tak terduga. Meski aku sudah berusaha fokus pada pekerjaan dan kewajibanku pada Bunda Amelia. Malam itu, aku pulang larut. Aku berjalan perlahan ke dapur untuk mengambil air minum. Rumah sepi, Bunda Amelia sudah tidur. Tiba-tiba, dari ruang pembantu, aku mendengar suara lirih. Itu suara Biminah, asisten rumah tangga kami, sedang menelpon. Aku menghentikan langkah. Suara Biminah terdengar panik dan seperti berbisik. "Biminah," suara bergetar. "Iya, Nyonya Besar. Tolonglah, jangan suruh saya lagi.
Saya tidak tega melihat Non Riana seperti itu. Dia anak yang baik, Nyonya. Riana terkejut. Nyonya besar, siapa yang dimaksud Bik Minah? Bik Minah, tidak Nyonya, saya tidak akan membocorkannya. Tapi setidaknya biarkan dia tahu kebenarannya sebelum semuanya terlambat. Hati saya sakit, Nyonya. Suara Bik Minah terputus. Ia mungkin menangis tanpa suara. Aku cepat-cepat bersembunyi di balik pilar. Jantungku berdebar kencang, nafasku tertahan. Setelah Bik Minah selesai menelpon, ia keluar dari ruangan dengan wajah pucat dan mata sembab. Ketika melihatku, ia langsung menunduk ketakutan. Riana berusaha bersikap santai. Bik Minah, belum tidur? Kenapa wajahnya pucat begitu, Bi? Bik Minah gugup, mengusap matanya. Non Riana, maaf Non, tadi cuma sakit perut Non. Iya, sakit perut. Sakit perut? Biar saya panggilkan dokter? Bik Minah memotong cepat. Tidak usah Non, sudah mendingan. Saya ke kamar dulu ya Non, selamat malam. Bik Minah buru-buru melarikan diri, meninggalkanku dalam kebingungan. Sakit perut. Tapi ia menyebut Nyonya Besar dan Non Riana. Dan kebenaran. Ada apa ini? Kegelisahan membuatku tidak tenang. Aku memutuskan untuk mengambil rute yang sama saat pulang kantor. Bukan karena penasaran, tapi seperti ada magnet yang menarikku. Aku memperlambat mobil di jembatan tol itu. Aku mencari-cari, dan ya, dia ada. Wanita tua pengemis buta itu. Hari itu hujan rintik-rintik. Wanita itu hanya berteduh di bawah tiang jembatan yang sempit. Tubuhnya menggigil kedinginan. Kain usangnya basah. Aku tidak tahu kenapa, air mataku tiba-tiba menetes. Aku merasa harus melakukan sesuatu. Aku memarkir mobil agak jauh, lalu berjalan menghampirinya, membawa payung dan dompet. Riana berbicara lembut. Ibu, ini saya berikan uang. Ibu jangan di sini ya, cari tempat yang lebih teduh. Wanita tua itu mengangkat wajahnya yang layu. Matanya yang buta, seperti memandang lurus ke arahku meski tanpa fokus. Pengemis buta, suara serak pelan sekali. Nona, terima kasih. Semoga Allah membalas kebaikan Nona. Suara Nona seperti tak asing. Saat ia mengelurkan tangan yang keriput untuk mengambil uang itu, tanganku menyentuh kulitnya yang dingin. Tiba-tiba, aku melihat ada bekas luka bakar yang khas di pergelangan tangannya. Sebuah pola seperti huruf R yang samar. Riana mundur selangkah, terkejut, nafasnya tercekam. Ibu, bekas luka itu, bekas luka itu. Bekas luka yang sama persis dengan yang selalu diceritakan oleh Bik Minah kepadaku saat aku kecil. Bik Minah pernah bercerita bahwa ibu kandungku pernah kecelakaan dan terluka parah. Tapi Bunda Amelia bilang, ibu kandungku sudah meninggal di luar kota. Pengemis buta menggenggam erat kalengnya, wajahnya menegang. Ada apa Nona? Kenapa Nona terkejut? Riana menggeleng, tubuhnya membeku. Rasa dingin bukan dari hujan, tapi dari ketakutan akan kebenaran. Aku meremas tanganku. Aku harus tahu. Riana menguatkan diri, menatap lurus wajah pengemis itu. Ibu, maaf, siapa nama ibu? Wanita tua itu tersenyum sedih. Sebuah senyum yang entah kenapa membuatku ingin menjerit. Pengemis buta. Nama saya Sari. Semua orang di sini panggil saya Mak Sari. Riana, gemetar air mata mengalir deras. Mak Sari, Ibu Sari. Itu nama yang selalu kulihat di selembar foto lama yang buram yang kusimpan diam-diam dari tumpukan barang lama Bunda Amelia. Foto seorang wanita muda dengan bekas luka R di pergelangan tangannya. Tidak mungkin ibu kandungku adalah pengemis buta ini. Bunda Amelia tidak mungkin berbohong. Aku berlari kembali ke mobil, menatap Emak Sari dari jauhan. Hatiku sakit tak tertahankan. Aku harus pulang, aku harus mencari bukti, dan aku harus memaksa Bik Minah bicara. Malam ini, kebohongan besar itu harus terungkap. Aku masuk ke rumah,
mencari Bik Minah yang sedang merapikan sofa. Wajahku tegang, napasku memburu. Bik Minah, ikut saya sebentar. Sekarang, aku menarik Bik Minah ke dapur, menjauh dari ruang utama tempat Bunda Amelia biasanya menonton TV. Bik Minah terkejut menunduk. Ada apa, Non Riana? Kenapa mendadak begini? Riana menatap tajam. Jangan pura-pura tidak tahu, Bi. Siapa nyonya besar yang Bik Minah telepon malam itu? Dan tolong jawab jujur. Bik Minah kenal seorang wanita tua bernama Sari? Dia pengemis buta di jembatan tol. Wajah Bik Minah seketika pias. Darah seolah lenyap dari wajahnya. Ia menutup mulutnya dengan tangan. Air mata langsung menggenang. Astagfirullah. Non, kenapa Non tahu nama itu? Siapa yang kasih tahu? Riana mendesak mencengkram lengan Bik Minah. Jadi benar, Bik Minah kenal. Katakan, Bi, siapa Mak Sari itu? Dia ibu kandungku, Pan. Kenapa dia jadi pengemis? Bunda Amelia bilang dia meninggal. Bik Minah mencabut lengannya. Panik, ia menggeleng ketakutan. Saya tidak tahu, Non. Saya tidak berani bicara. Saya sudah janji. Nanti saya dipecat. Saya diusir, Non. Lebih baik Bik Minah jujur sekarang. Atau saya akan berhadapan langsung dengan Bunda Amelia. Pilih mana, Bi? Bik Minah menghela napas panjang, menangis isak. Ampun, Non. Jangan. Saya cuma bisa bilang satu hal, Non. Tolong cari kotak perhiasan lama Bunda Amelia yang disimpan di brankas belakang lemari kamar Bunda. Di dalamnya ada kebenaran yang Non cari. Cari saat Bunda tidak ada. Itu saja yang bisa saya lakukan. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar mendekat. Bunda Amelia. Riana? Bik Minah? Kenapa bisik-bisik di dapur? Ada apa ribut-ribut? Aku dan Bik Minah langsung mematung. Bik Minah segera mengambil kain lap, berpura-pura membersihkan meja. Aku membalikan badan, memasang senyum palsu. Oh, Bunda, kami cuma bahas menu sarapan besok, Bunda. Bik Minah mau buat sup ayam spesial untuk Bunda. Oh iya, baguslah. Bik Minah, kamu ini aneh sekali hari ini. Jangan bikin ulah ya. Riana, besok pagi Bunda mau arisan di rumah Tante Rosa. Kamu temani ya? Tentu, Bunda. Aku tahu, ini adalah kesempatanku. Saat Bunda Amelia pergi arisan. Aku tidak bisa tidur. Pikiranku dipenuhi brankas, kotak perhiasan, dan wajah buta Emak Sari. Aku harus bergerak. Aku berpura-pura mengantar Bunda Amelia ke gerbang. Hati-hati, Bunda. Kalau ada apa-apa, telepon Riana. Iya, sayang. Bunda pergi sebentar saja. Kamu di rumah saja ya. Jangan kemana-mana. Begitu mobil Bunda Amelia melaju, aku langsung berlari ke kamar Bunda. Aku mencari brankas. Di balik lemari pakaian yang besar, ada brankas digital yang tersembunyi. Aku tahu kode kombinasi tanggal lahir Bunda. Bip, 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 klik. Brankas terbuka. Di dalamnya ada dokumen, sertifikat, dan sebuah kotak perhiasan kayu tua yang sudah usang. Bukan kotak perhiasan mahal yang biasa Bunda pakai. Dengan tangan gemetar, aku membuka kotak itu. Bukan perhiasan yang kutemukan, melainkan beberapa lembar dokumen. 1. Surat pernyataan adopsi dari panti asuhan, bertanggal 30 tahun lalu. 2. Sebuah surat keterangan kematian palsu atas nama Sari binti Wiono. Dan 3. Sebuah foto lama. Foto itu adalah foto seorang pria muda, wanita muda, yaitu Emak Sari, dan di pelukan mereka, bayi kecil yang tak lain adalah aku. Di bagian belakang foto itu tertulis dengan tulisan tangan yang indah. Riana, cahaya kami, 1993. Tiba-tiba, mataku tertuju pada sebuah amplop tebal yang sudah menguning, diselipkan di bawah foto. Isinya adalah surat perjanjian rahasia. Aku membaca baris demi baris, mataku memanas, tenggorokanku tercekat. Perjanjian ini dibuat antara Nyonya Amelia Wijaya, pihak pertama,
dan Ibu Sari Wiono, pihak kedua, bahwa pihak kedua menyerahkan hak asuh anak kandungnya Riana secara permanen dan setuju untuk menghilang dari kehidupan anak tersebut. Sebagai imbalan, pihak pertama akan menjamin kehidupan pihak kedua dan keluarganya seumur hidup, serta memberikan sejumlah uang besar setiap bulannya. Riana berbisik, air mata jatuh membasahi kertas. Ini tidak mungkin. Tunggu. Memberikan sejumlah uang besar setiap bulannya. Lalu kenapa Emas Sari jadi pengemis buta? Aku menatap dokumen itu lagi, air mata bercampur amarah. Aku menyadari sesuatu yang lebih mengerikan. Di sudut surat itu ada tulisan tangan Bunda Amelia yang dicoret-coret, tertulis, "Biarkan saja Sari hidup susah. Dia tidak pantas mendapatkan uang ini setelah berani menceraikan kakakku." Seketika, seluruh dunia terasa runtuh. Kepala Riana berputar. Bukan hanya adopsi, bukan hanya kebohongan, tetapi balas dendam keluarga yang membuat ibu kandungnya menderita di jalanan. Riana berteriak tanpa suara. "Bunda Amelia, kau membohongiku. Kau membiarkan ibuku menderita. Kenapa?" Aku harus menuntut penjelasan. Saat ini juga, aku harus menemui Bunda Amelia di arisan. Aku meraih kunci mobil dengan tangan gemetar. Dokumen-dokumen itu kuselipkan di dalam tas. Air mata sudah membanjiri pipiku. Pengkhianatan ini terasa lebih menyakitkan daripada tusukan pisau. Semua yang kukira tulus ternyata hanyalah tirai tebal yang menutupi dendam. Aku tiba di depan rumah Tante Rosa, teman arisan Bunda Amelia. Suara tawa dan obrolan dari dalam terdengar nyaring. Aku tidak peduli dengan kesopanan lagi. Aku menerobos masuk ke ruang tamu yang dipenuhi ibu-ibu sosialita. Semua mata tertuju padaku. "Riana? Bunda?" Bunda Amelia yang sedang asyik tertawa menoleh. Wajahnya berubah pucat ketika melihat mataku yang merah dan tanganku yang menggenggam tas dengan erat. Bunda Amelia berusaha tenang. "Riana, sayang, ada apa? Kenapa kamu kesini? Pulang saja, nanti Bunda menyusul." "Tidak, Bunda. Kita bicara sekarang, di depan semua orang ini kalau perlu." Para ibu-ibu mulai berbisik-bisik. Bunda Amelia terlihat panik dan segera menarik tanganku. Bunda Amelia berbisik, nada mengancam. "Riana, jangan buat malu Bunda. Ikut Bunda ke belakang." Aku menepis tangan Bunda Amelia, air mataku tak terbendung. Maluku sudah Bunda ambil 30 tahun yang lalu. "Ibu Sari, kenapa dia menjadi pengemis buta? Jawab Bunda." Suasana langsung hening total. Wajah Bunda Amelia berubah dari panik menjadi dingin, keras, penuh kebencian yang samar. "Sari? Dari mana kamu tahu nama itu?" Biminah yang mengadu. "Dasar pengkhianat." Aku mengeluarkan surat perjanjian rahasia, melemparkannya ke meja. "Bukan Biminah. Ini surat perjanjian balas dendam yang Bunda simpan di brankas. Bunda bilang akan menjamin hidup ibu kandungku, tapi Bunda justru membiarkannya kelaparan di jalanan." Bunda Amelia melihat kertas itu, matanya melebar sejenak. Lalu ia tertawa sinis. Tawa itu terdengar mengerikan. "Baik, karena kamu sudah tahu, biar Bunda jelaskan. Kamu mau tahu kenapa Sari ada di jalanan? Karena dia pantang menyerah." Aku terdiam, bingung. "Apa maksud Bunda? Ibu kandungmu itu dulu adalah istri dari kakak kandung Bunda. Mereka bahagia, tapi Sari mencampakkan kakakku, menceraikannya. Kakakku sakit hati dan meninggal tidak lama setelah itu. Bunda bersumpah, Sari harus membayar pengkhianatan itu. Aku hancur. Jadi, aku bukan anak adopsi biasa. Aku alat balas dendam Bunda. Kamu adalah piala Bunda Riana. Kamu sukses, kamu kaya, kamu membiayai semua kemewahan Bunda. Itu adalah cara Bunda membuktikan Sari tidak becus menjadi ibu. Dia membuangmu, lalu Bunda yang memungutmu dan membuatmu menjadi berlian. Kamu harus berterima kasih pada Bunda." Aku mundur selangkah, menggigil. Semua transferan uang, semua kebaikan, itu bukan cinta tulus, tapi imbalan.
Aku membiayai hidup Bunda yang kaya raya, sementara darah dagingku sendiri, ibu kandungku sendiri, buta dan kelaparan. Aku ambruk di lantai, tak sanggup berdiri. Kenyataan ini meremukkan jiwaku. Dia buta, Bunda. Dia hampir mati tertabrak di jembatan. Kenapa Bunda sekejam ini? Kenapa Bunda tidak memberinya sepeser pun dari uang perjanjian itu? Bunda menatapku dengan dingin, seolah aku orang asing. Dia tidak pantas, Riana. Dia pengkhianat. Dan kamu, Riana, kamu sudah dibesarkan dengan baik. Kamu harus tetap bersama Bunda. Kamu tidak mungkin meninggalkan Bunda demi pengemis buta yang membuangmu. Aku menatap Bunda Amelia. Wajahnya yang dulu kupuja, kini terlihat asing, penuh perhitungan. Aku menyadari aku berada di titik terendah. Semua usahaku mencari kebenaran hanya membawaku pada dua pilihan yang sama-sama menyakitkan, dan kini tersisa satu pilihan terakhir yang paling sulit. Pilihan terakhir. Aku bangkit. Tatapanku lurus, namun mataku masih berurai air mata. Bunda Amelia, cukup. Riana akan membuat pilihan. Riana tidak bisa hidup nyaman lagi di atas penderitaan darah daging Riana sendiri. Aku berbalik, meninggalkan Bunda Amelia yang berteriak marah di tengah kerumunan ibu-ibu. Aku harus kembali ke jembatan tol. Aku harus mencari Emak Sari. Aku mengemudi mobilku dengan kecepatan tinggi. Air mata sudah mengering, digantikan oleh tekad yang membara. Saat tiba di jembatan tol itu, suasana sudah sepi. Emak Sari tidak ada. Jantungku mencelos. Kemana dia? Jangan sampai terlambat. Aku melihat seorang pedagang kopi asongan di dekat tiang jembatan. Aku segera menghampirinya. Riana, panik. Pak, Bapak lihat seorang wanita tua, buta, yang biasa mengemis di sini. Namanya Emak Sari. Pedagang kopi menunjuk ke arah gang sempit. Oh, Emak Sari. Tadi sore dia sakit, Non. Batuknya parah sekali. Anaknya yang biasa jaga parkiran, Bang Udin, membawanya ke kontrakan kecil di gang sana. Kasian, keadaannya makin parah. Tanpa berpikir dua kali, aku meninggalkan mobilku dan berlari masuk ke gang becek itu. Bau anyir dan sampah menusuk hidung. Jauh sekali dari wangi parfum mewah yang biasa kucium. Aku mencari kontrakan dengan nomor yang disebutkan pedagang tadi. Aku menemukan kontrakan itu. Pintunya terbuka sedikit. Di dalam hanya ada satu kamar. Emak Sari terbaring di atas tikar lusuh. Wajahnya sangat pucat. Napasnya terdengar berat. Seorang pemuda, Bang Udin, sedang mengompres dahinya. Riana berlutut di samping Emak Sari. Emak Sari, ya Tuhan. Bang Udin terkejut. Siapa, Non? Kenapa Non bisa tahu Emak Sari? Riana mengabaikan Bang Udin. Mak, ini Riana. Saya akan membawa Emak ke rumah sakit sekarang. Kita pergi dari sini. Aku langsung membopong tubuh Emak Sari. Dia sangat ringan, seperti tak bertulang. Emak Sari batuk, memegang tanganku dengan lemah. Riana? Siapa Riana? Suara ini, jangan tinggalkan aku. Riana, air mata tumpah lagi. Tidak, Mak. Aku tidak akan meninggalkan Emak lagi. Aku anak Emak. Aku Riana. Ayo, kita pergi. Emak Sari sudah ditangani dan dipindahkan ke ruang perawatan terbaik. Aku duduk di sisinya, tak henti menggenggam tangannya. Riana menelpon Bimina, suara bergetar. Bimina, tolong siapkan koper Riana, seadanya saja. Tolong tinggalkan semua kunci, mobil, kartu ATM, semua atas nama Bunda Amelia. Riana memilih Emak Sari, Bi. Malam ini Riana akan pamit dari kemewahan itu. Bimina menangis di ujung telepon. Non Riana, astagfirullah, keputusan yang berat, Non. Biar Bimina yang bawakan koper Non sekarang. Biar Bimina ikut Non Riana saja. Tidak, Bi, jangan. Bimina harus tetap di sana.
Riana tidak mau Bunda Amelia curiga. Jaga diri, Bi. Kita akan bertemu lagi nanti. Janji. Aku menutup telepon, menarik napas panjang. Keputusanku sudah bulat. Emak Sari sudah jauh membaik. Ia kini duduk bersandar di tempat tidur. Riana, kamu benar-benar anakku? Riana menggenggam tangannya, tersenyum. Iya, Emak. Maafkan Riana. Riana terlalu sibuk dengan kehidupan palsu Riana, sampai Riana tidak mencari tahu. Riana akan menjaga Emak sekarang. Kita akan tinggal bersama. Emak Sari menangis terseduh-seduh. Kenapa? Kenapa kamu memilih Emak? Kamu tahu, ibumu ini buta, miskin, dan tidak punya apa-apa. Kamu tinggalkan semua kemewahanmu? Riana, karena Emak Sari yang miskin dan buta adalah darah daging Riana. Harta tidak ada artinya kalau aku harus membiarkan ibu kandungku menderita. Riana akan jual semua perhiasan Riana, kita akan mulai hidup baru. Riana akan bekerja keras lagi, Emak. Emak Sari memeluk Riana erat-erat, tangis kebahagiaan. Ya Allah, terima kasih. Emak bahagia, Nak. Emak cuma butuh kamu. Emak tidak butuh harta itu. Aku berhasil menjual perhiasan dan beberapa barang berharga peninggalan ayah kandung yang diselipkan Biminah di koper. Uang itu cukup untuk menyewa sebuah apartemen kecil yang bersih dan nyaman. Aku memulai karir baru sebagai freelancer sambil menunggu panggilan kerja dari perusahaan yang lebih kecil. Kehidupan kami sederhana, namun penuh canda tawa dan kehangatan. Aku mengajarkan Emak Sari cara menggunakan braille dan kami mulai merencanakan operasi mata. Aku kehilangan segalanya, rumah, mobil mewah, pekerjaan bergengsi. Tapi aku mendapatkan hal yang paling berharga, cinta ibu sejati. 6 bulan telah berlalu. Apartemen kecil ini terasa lebih hangat daripada rumah marmer milik Bunda Amelia dulu. Aku bekerja keras sebagai konsultan lepas. Emak Sari sudah menjalani operasi mata tahap pertama dan kini bisa melihat bayangan samar. Pagi itu, aku sedang menyiapkan sarapan. Emak Sari tersenyum meraba wajah Riana. Anak emak sudah dewasa ya, dulu kamu kecil sekali. Maafkan emak, Nak. Emak terpaksa setuju dengan perjanjian itu dulu karena ayahmu meninggal mendadak dan kami terlilit hutang pengobatan. Bunda Amelia bilang hanya dengan melepaskanmu, kamu akan terjamin hidup mewah. Emak tidak tahu dia berbohong dan menyiksa emak seperti itu. Riana menggenggam tangan Emak Sari. Sudah, Emak. Masa lalu sudah berlalu. Yang penting sekarang kita bersama. Kekayaan yang sebenarnya bukan di rekening, tapi di sini. Aku menyentuh dada Emak Sari. Tok, tok, tok. Pintu diketuk dengan tergesa-gesa. Aku membuka pintu dan terkejut melihat sosok yang berdiri di ambang pintu. Bunda Amelia. Wajahnya terlihat menua, tidak terawat seperti 6 bulan lalu. Bajunya terlihat kusut dan matanya merah sembab. Ia tidak lagi memancarkan aura sosialita yang angkuh. Bunda Amelia, suara parau. Riana, tolong Bunda, Nak. Riana, dingin. Ada apa, Bunda Amelia? Kenapa Bunda mencari Riana? Bunda Amelia, menangis terseduh-seduh. Bunda bangkrut, Riana. Renovasi taman, investasi saham, semuanya gagal. Rumah, aset, semua disita bank. Bunda sekarang tidak punya siapa-siapa lagi, Nak. Bik Mina sudah resign, hanya kamu yang tersisa. Maafkan Bunda, Riana. Bunda Amelia menjatuhkan dirinya di lantai, memeluk kakiku. Bunda minta maaf. Maaf sudah menyiksa Sari, maaf sudah menjadikanmu alat balas dendam. Tapi tolong Riana, tolong Bunda, biarkan Bunda tinggal di sini. Bunda kedinginan, Nak. Emak Sari berjalan perlahan meraba ke arah kami. Kini ia bisa melihat siluet Bunda Amelia yang terduduk di lantai. Emak Sari dengan suara lembut, namun tegas. Riana, jangan tolak dia. Dia pernah membesarkanmu, meski dengan cara yang salah. Biarkan dia tinggal. Kita akan memulai hidup baru, bersama-sama. Aku menatap Emak Sari terkejut dengan kebesaran hatinya. Ia yang paling menderita,
justru yang paling cepat memaafkan. Riana menarik Bunda Amelia berdiri. Bunda, Riana sudah kehilangan semuanya. Jadi, Riana tidak punya apa-apa lagi untuk Bunda berikan. Tapi, Riana akan memaafkan Bunda. Bunda boleh tinggal di sini, tapi tidak ada lagi kemewahan. Bunda harus bekerja. Kita semua harus berjuang dari awal. Bunda Amelia hanya mengangguk-ngangguk, menangis terseduh-seduh, akhirnya merasakan kehangatan yang tulus setelah kehilangan harta bendanya. Drama kehidupan sering kali menampilkan penderitaan, bukan untuk menghancurkan, tapi untuk membersihkan. Riana, yang terbiasa hidup di antara kemewahan palsu, akhirnya menemukan kebahagiaan sejati. Ia kehilangan tumpukan uang dan status sosial, namun mendapatkan kembali identitasnya, cinta dari dua orang ibu, dan yang paling penting, kedamaian batin. Kekayaan sejati bukanlah pada apa yang kita miliki di rekening, tetapi pada siapa yang mau memeluk kita ketika kita tidak memiliki apa-apa. Takdir telah memutarbalikkan segalanya, mengajarkan Riana dan Bunda Amelia bahwa pengorbanan dan keikhlasan akan selalu bernilai lebih tinggi daripada emas. Kisah ini mengajarkan kita untuk selalu mencari kebenaran, karena cinta sejati seringkali bersembunyi di balik penderitaan dan kebohongan terkejam.